Rumahnya sama tidak berubah, tetapi kreditnya sudah berubah. Nah, uang di dalam bank sudah berubah, nilai dolar sudah berubah, nilai rupiah sudah berubah, luarnya sama. Ini Tamrin ya, semenjak krisis moneter bangunnya sampai sekarang tidak berubah kok, bagus kok. Tetapi nilainya sudah berubah. Dulu 1 meter kalau dijual 15 juta berarti 7.000 dolar loh, saudara-saudara. Sekarang tanah yang sama, bangunan yang sama, gedung yang sama, mungkin cuma 75 dolar. Saudara-saudara, berubah. Jadi ada 2 hal, yang berubah, yang tidak berubah, yang tidak berubah, yang berubah. Ikut saya, yang berubah, yang tidak berubah, yang tidak berubah, yang berubah. Nah, manusia yang bijaksana, manusia apa? Manusia yang hidup di dalam segala yang berubah, atau manusia yang pegang yang tidak berubah? Pinter mana? Yang megang yang tidak berubah. Anak-anak jangan jalan-jalan. Nanti pulang saja jalan-jalan di rumahmu. Saudara-saudara, yang pinter yang mana? Yaitu tidak bersandar, pegang mati-matian kepada yang berubah, tapi pegang erat yang tidak berubah. Itu orang bijaksana. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat ini sebenarnya mengajar banyak hal. Ayat-ayat ini memberikan perbandingan Kristus dan alam semesta. Bedanya, ya Tuhan, Engkau yang menetapkan alas bumi ini. Langit pun adalah ciptaan tangan. Nah, di sini kita mengerti sesuatu hal. Kita hidup di dalam dunia yang sementara, tapi kita mempunyai Tuhan yang menjadi dasar. Tuhan yang memberikan satu kekuatan untuk menjadi alas daripada alam semesta. Kita harus beriman kepada Dia. Jikalau kita tidak mau Allah, hanya mau berkat Allah di dalam dunia, kita bodoh. Jikalau tidak mau yang tidak berubah, hanya bersandar kepada yang berubah, kita bahaya. Jikalau kita hanya lihat dunia yang berubah menjadi sasaran terakhir, tidak melihat yang tidak berubah, kita tidak mempunyai arah. Saudara-saudara, Engkau, di mana istilah Engkau? Di mana semayamnya yang disebut Engkau? Di mana takhta yang disebut Engkau? Itu tempat yang kekal, yang tidak berubah, tempat takhta Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, kalau engkau mengerti ayat 8-9, baru engkau mengerti ayat 10, 11, 12, engkau stabil. Tuhan, kerajaanmu tidak berubah, tongkat pemerintahanmu kekal adanya, dan engkau diurapi dengan minyak surgawi yang penuh dengan sukacita, karena engkau mencintai kebenaran, engkau mencintai keadilan, engkau membenci kefasikan, maka Allah memperkenan engkau. Dan di sini kita melihat Dia adalah Allah pencipta yang tidak berubah. Dia juga mempunyai takhta tidak berubah, karena Dia mempunyai sifat watak, sifat karakter, sifat moral yang menjadi contoh kita. Saudara-saudara, kita berpegang kepada Tuhan karena Tuhan sang pencipta. Kita berpegang kepada Tuhan karena Tuhan sang teladan. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Dia menjadi sasaran terakhir bagi kita. Dia adalah yang membenci kejahatan, mencintai keadilan. Dia menjadi teladan kita. Barang siapa yang beriman kepada Dia, barang siapa yang bermoral menteladani Kristus, dia akan hidup tidak bergoncang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Siapakah Yesus Kristus? Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Engkau yang mentegakkan fondasi bumi ini. Saudara-saudara, orang dulu tidak tahu bumi itu apa. Kalau orang India mengatakan bumi ini begini, persegi, lalu 4 seginya ada 4 kaca untuk menopangnya. Kalau kacanya karu-karu gempa bumi sedikit. Saudara-saudara, kalau orang Greka mengatakan ada satu yang luar biasa kuatnya, namanya Atlas, maka dia memikul bumi itu. Itu namanya Atlas. Jadi kalau engkau sekarang beli itu Atlas itu istilah daripada dewa Atlas yang menopang, memikul bumi itu. Tetapi Alkitab di dalam Ayub mengatakan bumi tergantung di tengah kekosongan, tidak ada yang menopang, tidak ada gajah di bawahnya. Kitab suci ini satu-satunya yang melampaui zaman, lebih cepat daripada sebagai penemuan manusia yang tak karu-karuan menyatakan kebenaran dari Tuhan Allah. You hang the earth on the emptiness.
Engkau telah menggantungkan bumi ini dalam kekosongan. Jadi tidak ada. Itu sudah dikatakan. Bahkan di dalam ayat pasal 39 ada satu bagian Alkitab yang sangat ajaib. Mengatakan ada cahaya yang mengetahui akan tempat sendiri, yaitu cahaya matahari. Lalu karena cahaya ini, bumi ini muncul dan menyatakan diri seperti satu guci yang diberikan cap. Nah saudara, sekarang saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai keramik, mengenai pottery. Karena waktu tanah liat itu dijadikan satu keramik atau satu guci atau sesuatu periuk, sesudah jadi satu periuk, lalu bagaimana? Mereka memutarnya. Putaran di bawah itu semakin cepat, engkau jangan tangan yang makin lincah, guci itu akan menjadi makin rapi. Nah saudara, itu teknik. Tetapi setelah selesai guci itu kering, sekarang mau diberikan warna, itu dua macam. Satu macam gambaran tangan, kedua pakai cap. Waktu pakai cap tidak boleh cepat, karena guci ini harus putar dicap, putar lagi dicap, putar lagi dicap, putar lagi dicap. Dan semua itu jaraknya sudah diukur, sehingga putarnya adalah putar yang sangat teratur, sehingga capnya itu merata di pinggiran guci semua. Nah itu yang dipakai di dalam ayat 39. Di situ katakan matahari mengetahui lokasi yang ditetapkan dan dia bercahaya. Dan karena cahaya ini, bumi muncul seperti guci atau periuk yang dikenakan cap. Apa artinya? Bumi ini putar. Nah ini tidak ada di buku lain, hanya di kitab suci. Kitab suci jauh sebelum Musa, pada waktu zaman Ayub, sudah menyatakan bumi ini bundar, bumi ini tergantung tanpa alas di bawah, dan bumi ini dicap-cap seperti cahaya karena dia putar seperti periuk itu. Nah saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat di dalam Ibrani pasal 1 dikatakan, engkaulah yang mentegakkan fondasi bumi ini. Yang disebut fondasi bumi ini berarti engkau yang telah menetapkan prinsip-prinsip dasar sehingga alam semesta menjadi demikian. Mengapakah matahari sama bumi 150 juta kilometer jaraknya? Mengapa bukan 50 kilometer, 50.000 kilometer, atau 5 juta kilometer saja? Jikalau bumi ini lebih dekat kepada matahari, tidak banyak, 1/10 saja, kita semua terbakar hangus habis. Jikalau lebih jauh sedikit saja, kita semua kedinginan menjadi es batu. Saudara-saudara, tidak mungkin. Ini ketepatan itu didirikan, jadi fondasinya, prinsipnya ditetapkan oleh siapa? Oleh Logos. Logos yang menjadi dasar daripada logika. Logos yang menjadi dasar dari logi yang lain. Siapa itu? Dia adalah Kristus. Saudara-saudara, Kristus yang menjadi fondasi. Maka di dalam seluruh kitab suci kita melihat ada prinsip yang dipakai Allah untuk menjadi dasar segala sesuatu yang dicipta. Sekali lagi, ada prinsip yang dari Allah dipakai untuk menjadi fondasi dan prinsip segala sesuatu yang dicipta. Dan prinsip dasar, prinsip total, prinsip umum yang dipakai itu sebenarnya itu adalah Kristus sendiri. Sehingga bijaksana itu kita lihat di mana-mana. Saudara-saudara, engkau kalau memperhatikan mikrofon ini, kenapa di sini besar? Kenapa di belakang ini ada ekornya? Kenapa ini mesti diginikan? Di dalamnya, membrannya, magnetnya, kabelnya, dibeda warnanya. Dan itu para dites, membrannya bisa peka sampai 1 detik. Waktu pelan 20 kali 1 detik. Waktu cepat dia bisa sampai 20.000, akan 20.000 kali hertz. Ini semua yang merancang itu adalah orang pintar luar biasa. Orang pintar memakai kepintarannya untuk merancang sesuatu yang sangat berguna, berfungsi. Lalu engkau yang menikmati, menyelidiki, kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Akhirnya ini ada dalilnya. Ini dibikin oleh orang pintar. Saudara-saudara, ini Granada tempat duduk pinggirnya begini kayak mangkok, ya. Kalau begini bagaimana? Engkau akan duduk lihat Pak Tamrin, lihat Subroto, tidak lihat pengkhotbah. Ini kenapa begini?
Lalu kenapa atas begini? Ini kenapa ada lubang-lubang? Ini kenapa ada mimbar di sini? Itu